Saudaraku yang Allah muliakan, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Jami', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita. Iya, memberikan doa. Kita yang seringkali minta doa kepada seorang ustadz, minta amalan kepada seorang kiai, dalam hadis ini Nabi yang langsung memberikan doa kepada kita, da'watul makrub, doa-doa bagi orang yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan himpitan hidup, doa orang yang susah. Ya, orang yang susah. Apa doanya? Nabi menjelaskan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itulah doa yang diajarkan Nabi SAW. Sekali lagi, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Doa yang redaksinya mirip sekali dengan zikir pagi petang, atau salah satu zikir pagi petang. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa doa tidak akan punya power yang kuat kalau kita hanya baca dengan lisan. Doa tidak akan memiliki peran yang besar kalau kita tidak paham apa maknanya, lalu kita hayati dengan hati kita pada saat kita panjatkan. Bukankah Nabi kita SAW menyatakan, dan Allah tidak menerima doa min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai, tidak serius, tidak fokus. Allah nggak terima doa dari orang seperti itu. Bagaimana kita bisa, atau bagaimana kita semangat dalam membantu seseorang pada saat dia minta hal tersebut kepada kita malas-malesan, nggak konsen. Bahkan ketika kita cross check, mohon maaf mas, jadi mas minta apa? Saya minta apa ya? Gimana kita bisa bantu dia? Dia sendiri nggak ngerti apa yang dia minta. Lalu bagaimana mungkin sikap seperti itu kita praktekkan kepada Rabbul Alamin? Kita praktekkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa, tapi kita nggak ngerti apa yang kita minta. Mbak, tadi doa apa? Nggak tahu sih. Diajarin Ustadz aja suruh doa itu. Aku pun juga nggak tahu artinya apa. Nabi kita SAW yang mengatakan Allah nggak terima doa yang dipanjatkan oleh hati yang lalai, nggak fokus, gak serius, gak ngerti apa yang dia minta. Jadi selama ini bukan doanya yang salah, kita yang gak ngerti apa yang kita minta, kita yang gak tahu. Dan jika kita tahu, gak serius mintanya, gak dari lubuk hati. Saudaraku yang Allah muliakan, begitu juga dengan doa ini. Kalau kita gak ngerti maknanya, kalau kita gak benar-benar memohon kepada Allah dari hati kita yang paling dalam, bagaimana Allah ijabah doa tersebut? Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita duduk sejenak bersama doa ini. Apa makna? Apa kandungannya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmatmu. Aku hanya berharap kepada rahmatmu. Di awal doa ini kita menyatakan
kita memberikan statement yang jelas kepada Allah. Aku hanya berharap kepada rahmat-Mu, ya Allah. Jadi kita katakan, ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Kalimat dasarnya dalam bahasa Arab itu Allahumma arju rahmataka. Allahumma arju rahmataka. Ya Allah, aku berharap kepada rahmat-Mu. Tapi dalam ilmu sastra Arab, dalam ilmu balaghah, strukturnya dirubah. Objeknya ditaruh depan. Jadi Allahumma rahmataka arju. Ini menunjukkan ketinggian kualitas kalimat ini. Karena kalimat dasarnya seperti tadi. Tapi objeknya dimajukan. Yang awalnya Allahumma arju rahmataka, naik kelas jadi Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku berharap kepada rahmat-Mu. Naik kelas, diangkat jadi Allahumma rahmataka arju. Artinya berubah menjadi lebih dalam. Yang awalnya ya Allah, aku berharap kepada rahmat-Mu, menjadi ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu, atau hanya kepada rahmat-Mu lah aku berharap. Takdim mahaqu ta'khir itu hasar, mengkhususkan bahwa kita hanya berharap kepada rahmat Allah. Kita hanya berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berharap kepada yang lain. Hati ini tidak berharap kepada iba manusia, tidak berharap kepada belas kasihan orang, tidak berharap kepada uluran tangan orang, sesulit apapun, seberat apapun yang diharapkan hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan ikhtiar. Ikhtiar tetap harus dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi, ikat tali kekang untamu lalu bertawakal. Ikhtiar harus. Sekarang lagi nggak ada uang, beras habis. Ikhtiar di hari-hari ini. Tapi hati ini jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap dikasihani sama manusia. Jangan berharap dikasih sama manusia. Jangan. Sebagaimana nasihat dari atau kaidah yang diberikan Syekh Saleh Al-Syekh, berikhtiar dan hati tidak menoleh ke ikhtiar tersebut. Karena kita berikhtiar dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan mengharapkan mereka. Allah suruh kita berikhtiar, kita berikhtiar. Kita berjuang. Allah suruh kita berjuang, kita berjuang. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami kasih petunjuk. Kita berjuang dan kita bersungguh-sungguh. Tapi hati tidak ke mereka. Hati nggak berharap mereka ngasih. Hati nggak berharap mereka mengulurkan tangan. Hati nggak mengharapkan mereka kesian sama kita. Barang siapa yang membaca doa ini, Allahumma rahmataka arju, tapi habis baca doa ini ngarep sama manusia, mengharap belas kasihan orang, mengharap dukungan orang, maka terjadi ketidakcocokan antara lisan dan hati. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hati beliau hanya berharap kepada Allah. Sampai-sampai ketika Jibril menawarkan bantuan, beliau tolak dengan halus dan mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan.
Allahu Akbar. Jadi jangan-jangan Allah tidak tolong kita pada saat kita susah, pada saat kita berat, pada saat kita sempit. Padahal berkali-kali lisan ini berdoa dan berdoa kepada Allah. Bukan karena doa yang salah, tapi hati kita yang tidak berharap kepada Allah. Allahumma rahmataka arju. Kita lanjutkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau biarkan diriku ini bertumpu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena diri ini harus bertumpu kepada Allah. Diri ini harus bergantung kepada Allah SWT, dan itu kunci dari jalan keluar. Kunci dari jalan keluar. Kunci dari solusi. Hadirin yang Allah muliakan. Karena kunci dari solusi adalah tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Surat At-Talaq ayat 3. Kunci dari semua ini adalah tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ini semua, bergantunglah kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada diri kita. Allah yang berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, kalian bertawakal, kalian bergantung, hati kalian bergantung hanya kepada Allah jika kalian beriman, jika kalian orang-orang yang beriman. Dan ingat bahwa perubahan kondisi yang begitu dahsyat ini itu uji keimanan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu. Dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah berfirman, dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Allah putar, yang dari atas jadi ke bawah. Yang kerja selama ini lancar, zona aman, tiba-tiba goyang, dipecat. Grafik naik, tiba-tiba ambruk. Usaha harus tutup. Untuk apa? Allah ingin buktikan siapa yang beriman. Lalu dalam surat Al-Maidah 23, syarat jadi orang beriman, kriteria mutlak orang-orang beriman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian berharap, bergantung jika kalian orang-orang beriman. Jangan bergantung kepada si A, si B, si C. Makanya Allah mengatakan, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku bergantung pada diriku, bertumpu pada diriku. Untuk menghadapi corona misal, jangan bergantung pada diri kita dan jangan bertumpu pada diri kita. Itu justru masalah besar. Bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, jangan memastikan, jangan mengatakan kita pasti bisa menghadapi ini, kita pasti bisa. Dalam hati kita bergantung pada diri kita. Kita pasti bisa jika Allah tolong. Kita pasti bisa jika Allah berikan taufik, jika Allah bantu, ya. Tapi kalau kita andalkan diri kita, kita lupa sama Allah. Kita andalkan kekuatan, kita andalkan kepintaran, kita andalkan pengalaman. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, khudlan. Itu awal dari mimpi buruk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, saudaraku yang Allah muliakan, untuk memastikan sesuatu karena bergantung pada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan, jangan sekali-kali Anda mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan dalam sebuah
sebuah hal, dalam sebuah urusan, dalam sebuah perjuangan, inni fa'ilu dzalika ghadan, aku pasti melakukan hal tersebut esok, pasti aku lakukan itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Kata para ulama, jangan bilang gitu kecuali Anda sebutkan insya Allah. Dan insya Allah bukan hanya dengan lisan, dengan keimanan dan keyakinan. Saya tidak akan bisa kecuali Allah yang kehendaki. Allah ACC, Allah yang dukung, Allah yang kasih taufik. Kita lanjutkan. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki seluruh urusanku. Perbaiki seluruh urusanku. Ulama mengatakan sekali lagi, ini kalimat yang menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Syiddat iftiqaril abdi ila Allah azza wa jal. Betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Wa annahu la ghina lahu an rabbihi wa maulah tarfata ain, dan dia benar-benar membutuhkan Rabbnya walaupun dalam durasi sependek apapun, sekejap mata pun dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memperbaiki urusan kita hanya Allah. Dan itu yang kita wa aslih li sya'ni kullah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Allah yang bisa membuat kita tetap hidup walaupun kita di PHK hari ini. Hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Hanya Allah yang bisa mendatangkan beras ke rumah kita. Hanya Allah yang bisa membuat kita dapat orderan di hari ini. Itu harus yakin, saudaraku. Hanya Allah yang bisa ini. Hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit kita. Bagi yang sakit demam berdarah misalnya, Allah yang bisa mengangkat trombosit kita, yang memperbaiki ini. Hanya Allah yang bisa mengembalikan imunitas kita. Hanya Allah yang bisa buat itu. Yang lain nggak bisa. Yang lain tidak bisa. Ucapkanlah kalimat ini dengan penuh keyakinan. Hanya Allah yang bisa merubah kondisi ini, baik kita secara personal maupun kita sebagai bangsa. Hanya Allah yang bisa. Maka kembalilah kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Karena yang merubah, memperbaiki kondisi ini hanya Allah. Dan kesombongan di hadapan Allah hanya berakibat fatal. Hanya berakibat fatal. Ini bukan hanya kalimat yang diucapkan, ini adalah keyakinan dan kesungguhan. Kalau kita benar-benar yakin wa aslih li sya'ni kullah, maka kita akan jaga hubungan kita dengan Rabbul Alamin, karena dialah yang bisa merubah ini menjadi lebih baik lagi. Di tengah-tengah ikhtiar kita, kita tetap berdoa kepada Allah. Dalam aktivitas kita, kita tetap sholat kepada Allah, minta kepada Allah. Kita nggak lupa doa. Keluar rumah doa, pulang rumah doa, karena hanya Allah yang bisa memperbaiki ini semua. Lagi sakit, minta kepada Allah. Kondisi jobless sekarang, nggak ada kerjaan, perbaiki ibadah kepada Allah. Introspeksi diri, apa selama ini yang salah. Itu yang harus kita camkan. Lalu terakhir, la ilaha illa anta. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Evaluasi iman kita kepada Allah. Sudahkah kita hanya beribadah kepada Allah? Sudahkah kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah secara mutlak? Sudahkah selama ini kita mencintai Allah dengan penuh kerendahan, ketundukan, dan kehinaan? Dan cinta itu tidak kita berikan kepada makhluk. Cinta ibadah, bukan cinta tabiat. Cinta yang dibalut dengan kehinaan dan ketundukan dan kerendahan di waktu yang sama. Jangan-jangan kita berantakan gini karena kita mencintai makhluk,
sebagaimana kita mencintai Allah, bahkan lebih lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, evaluasi tauhid kita kepada Allah, evaluasi ibadah kita kepada Allah. Jangan-jangan selama ini salat kita riya, ibadah kita riya, ngaji kita riya. Makanya begitu ada musibah gini, kita nggak bisa bertahan, kita goncang. Dakwah kita riya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La ilaha illa anta. Kalau doa ini kita ucapkan dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kondisi sulit ini. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan ijabah doa kita.